Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ananda semua. Siang, Mem. Pada siang hari ini, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Alif. Gerak, berdoa mulai. Selesai. Mem sudah membuat absen di Google Classroom. Apakah semua sudah absen? Oke, Mem lihat ya. Alhamdulillah semuanya sudah absen. Seperti yang memang katakan minggu lalu, belajar hari ini mengenai membuat busana casual. Materi yang sudah Mem berikan di Google Classroom sudah ada dilihat? Ya, Mem. Sudah, Mem. Oke, Mem. Share ya materi pada hari ini sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah, Mem. Mood board dengan kompetensi dasarnya menerapkan mood board busana casual. Indikatornya dapat menjabarkan mood board, yang kedua dapat menyimpulkan mood board. Tujuan yang Anda dapatkan dari pelajaran ini jenis kelebihan dan kelemahan mood board. Yang kedua menyimpulkan pengertian manfaat, jenis, kelebihan dan kelemahan mood board dengan teliti, mandiri dan penuh rasa ingin tahu. Board. Pengertian mood board pada dasarnya berupa kolase barang seperti foto sketsa, clipping, pecah kain, sampel warna. Mood board berfungsi mewujudkan sebuah ide yang masih bersifat abstrak menjadi konkret. Nah, menurut Wikipedia, mood board ini juga dapat digunakan sebagai referensi selama proses mendesain dalam berbagai cara desain. Untuk itu perlu diketahui seberapa pentingnya mood board. Mood board mulai dari pengertian, fungsi, manfaat, cara membuat, dan wujud mood board. Yang selanjutnya, dari mood board ya. Yang pertama, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karya yang akan dibuat. Merumuskan ide yang bersifat abstrak menjadi sebuah desain karya yang konkret. Yang ketiga, sebagai media perencanaan pada kegiatan industri busana dan kria tekstil. Tujuan mood board. Nah, yang pertama, proses membangun desain yang jelas. Yang kedua, mengekspresikan visi yang ada dalam pikiran. Yang ketiga, papan mood board adalah titik awal yang baik untuk menyelesaikan sesuatu yang akan membantu Ananda semua menyusun dan memfokuskan ide-ide serta membantu mendefinisikan proyek. Jadi tujuan mood board ini untuk menentukan ide-ide dalam membuat desain, ya, atau gambar dari mood board secara manual. Ya, papan fisik atau busa atau juga kayu menggunakan frame. Jadi di gambar ini kalian memakai frame, nanti di situ ditempel-tempelkan gambar, terus itu judul sumber ide, bisa dimasukkan bahan-bahan dan warna-warna yang akan digunakan dalam desain. Hal yang dibutuhkan diantaranya yaitu karton, papan kayu tipis atau frame, foto-foto yang berupa apa saja yang bisa mendatangkan ide. Jadi dari mood board ini kalian bisa mencari gambar dari majalah ataupun tabloid yang sudah tidak terpakai lagi. Nanti kalian gunting-gunting untuk ditempelkan di buku gambar atau frame kayu. Cara digital. Mencari gambar dan sumber ide dapat menggunakan aplikasi Pinterest karena mudah dalam mendapatkan ide-ide untuk desain. Kalian semua sudah mempunyai aplikasi Pinterest? Nah, ini salah satu gambar dari mood board secara digital. Jadi tinggal diatur-atur aja gambarnya, disusun. Nah, dari mood board ini nanti kalian bisa membuat desain sesuai dengan mood board-nya. Di situ ada jenis, ini berarti bertemakan lavender ya, warna ungu. Jadi desainnya itu dibuat warna ungu dan kelemahan dalam mood board. Kelebihannya menurut para ahli yaitu Sukiman tahun 2012 dalam buku halaman 87, kelebihan mood board itu mengatasi keterbatasan pengamatan visual kita. Itu memperjelas suatu masalah. Yang ketiga, harganya relatif murah dan gampang didapat serta digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus. Jadi kalau mood board secara manual, kita membutuhkan frame dan buku majalah atau tabloid.
yang moodboard secara digital tinggal kalian cari aja gambar-gambarnya di internet, di Google atau di aplikasi Pinterest tadi. Nah, kelemahannya menurut para ahli juga Sukiman tahun 2012 halaman 87, yang pertama hanya menerapkan persepsi indera mata. Yang kedua, terlalu kompleks dan kurang efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Jadi maksudnya di sini kelemahan moodboard, kalian tidak bisa membuatnya dengan skala kecil atau tidak bisa untuk usaha garment atau usaha besar ya. Ini hanya untuk perorangan. Jadi misalnya kalian membuka butik, terus kalian buat moodboard dan kalian buat desainnya. Nah, hanya orang perorangan lah yang bisa paham untuk moodboard yang kalian buat. Yang Ibu bilang tadi, kalian akan Ibu berikan tugas LKPD yang sudah Mem-share di Google Classroom. Sudah dilihat? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Nah, itu memberikan waktu 5 menit kalian kerjakan lembar kerja peserta didiknya itu. Kemarin sudah Mem kasih link YouTube untuk menjawab LKPD ini. Sudah kalian tonton? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah selesai? Nah, dari materi yang menjelaskan dan tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan, apa yang ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Paham, Mem. Paham, Mem. Dari materi yang sudah menjelaskan, dapat kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Coba ada yang bisa menyimpulkan materi yang dapat dijelaskan? Saya ambil kesimpulan dari materi yang menjelaskan, yaitu moodboard pada dasarnya berupa kolase barang seperti foto, sketsa, clipping, kertas kain, sampel warna. Nah, moodboard dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karya yang akan dibuat oleh seorang desainer. Tujuan dari moodboard ini dapat memberikan gambaran atau referensi dalam menentukan suatu desain. Kelebihannya dalam membuat moodboard ini dapat membantu Anda semua dalam menentukan sumber ide untuk membuat suatu desain. Ya, terus kelemahan moodboard dapat menerapkan persepsi indera mata, terlalu kompleks dan kurang efektif dalam pembelajaran. Nah, dari kesimpulan yang menjelaskan, ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan selama 10 menit. Ya, Mem. Yang sudah Mem upload di Google Classroom. Sudah dilihat? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya. Dikerjakan dalam waktu 10 menit. Ya, Mem. Ya, Mem. Selesai? Sudah. Nah, ya. Nanti Mem lihat hasilnya di Google Classroom. Kalian dapat nilai berapa? Ya, Mem. Nah, cukup sekian materi yang dapat Mem jelaskan. Semoga materi yang menjelaskan ini kalian dapat mengerti. Dan bisa kalian cari materi moodboard ini di referensi lain. Dari Google, dari internet, ataupun dari buku-buku tentang moodboard. Jadi tidak terpaku oleh cukup sekian materi yang Mem jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan lebih banyak akhiri pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam proses mengajar dan belajar. Dalam masa ini tetap sehat, tetap semangat ya. Mem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.